Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Beberapa saat lalu, Kadokawa merilis PV ketiga Overlord Season 4 yang mereveal beberapa scene baru, musik apa yang akan dipakai di Season 3, dan juga tanggal rilis Season 4-nya nanti. Overlord Season 4 sudah terkonfirmasi akan rilis pada tanggal 5 Juli 2022 besok, di mana ending musiknya akan dinyanyikan oleh Mayu Maishima dengan judul lagu No Man's Down, dan opening musiknya bakalan dinyanyikan oleh OXT dengan judul lagu Hollow Hunger. Nah, di konten kali ini, gue akan membreakdown semua scene yang muncul di PV3 kemarin. Dan sudah pasti, konten ini adalah spoiler buat kalian yang cuma nonton anime Overlord. So, langsung aja, mari kita mulai. 魔導国の向かう先か。次期王位を継ぐ者として対応を決めなければならない。アンデッドが支配する国か、地獄ではないか。私はまだ戦える。ならば理想郷を作ってやろう。甘い蜜に浸したような優しい夢の世界を。 Masih sama seperti sebelumnya, PV ini lagi-lagi dibuka dengan scene Ainz yang sedang duduk di kursi tahta di hadapan semua Floor Guardian. Dan di sini Ainz ngomong, jadi ini ya jalan yang bakal ditempuh Sorcerer Kingdom. Nah, apa yang Ainz katakan di sini kemungkinan merefer ke kondisi Sorcerer Kingdom saat ini yang berdiri di atas tanah orang, yaitu bekas daerahnya Restize Kingdom. Lalu, karena sejak awal Ainz tidak pernah kepikiran untuk mendirikan negara dan hanya mengikuti alur, makanya dia ngomong kalimat tadi. Tapi kalimat tadi juga bisa merefer ke momen di mana Ainz sudah memutuskan masa depan Sorcerer Kingdom yang nantinya bakalan disebut sebagai proyek Utopia. Makanya di detik ke-16-21 Ainz ngomong, kalau begitu mari kita ciptakan Utopia, dunia penuh mimpi yang terasa manis bagaikan madu. Nah, topik tentang proyek Utopia sudah pernah gue bahas panjang lebar, jadi kalau penasaran bisa nonton konten itu aja. Scene berikutnya, kita diperlihatkan Zanak yang lagi duduk di dalam ruangan sambil ditemani seseorang yang sepertinya adalah asistennya. Lalu scene pun berpindah dan sekarang kita diperlihatkan Zanak sedang berada di samping Rainer. Nah, di scene ini Zanak ngomong, sebagai penerus tahta dari kerajaan, aku harus memutuskan akan melakukan apa. Nah, scene Zanak di dalam ruangan sepertinya adalah momen ketika Zanak sedang berada di dalam kamarnya, sebelum nantinya dia keluar dan menyambut Rainer yang baru saja tiba di istana. Nah, karena pada saat itu Pangeran Babro masih belum ditemukan, makanya Zanak ngomong di sini kalau dia otomatis menjadi penerus tahta berikutnya. Apalagi pada saat itu, King Ramposa masih dalam keadaan tidak beres, sehingga Zanak mau tidak mau harus segera bertindak agar kerajaan tidak semakin terpuruk. Lalu scene selanjutnya, kita diperlihatkan para kardinal dari selain teokrasi yang sedang berdiskusi dan salah satu dari mereka ngomong, itu adalah negara yang dipimpin oleh undead, bukannya itu adalah neraka. Nah, scene ini diambil dari intermission volume 10 yang bercerita mengenai diskusi para kardinal tentang Sorcerer Kingdom. Kalau di PV sebelumnya, kita hanya diperlihatkan para kardinal yang lagi berdiri. Dan kali ini kita diperlihatkan dengan jelas kalau para kardinal sedang berdiskusi. Ini berarti cerita di intermission volume 10 sudah terkonfirmasi bakalan dapat adaptasi anime. Nah, kebetulan di intermission volume 10 ini terungkap banyak sekali informasi penting. Dan salah satunya adalah keberadaan tentang Shurshana yang katanya mempunyai penampilan mirip seperti Ainz. Jadi ada harapan kalau kita akan mendapatkan ilustrasi atau setidaknya siluet dari Shurshana. Scene berikutnya, kita diperlihatkan Jerniv yang ngomong, aku masih bisa melawan. Dan selanjutnya muncul scene Jerniv, Nimble, dan juga Baziwood yang lagi berdiri di dalam Kolosium. Nah, penjelasan tentang scene ini kurang lebih masih sama seperti di trailer sebelumnya, yaitu Jerniv masih optimis kalau dia dapat mengalahkan Sorcerer King. Dan salah satu caranya adalah dengan mengajak selain teokrasi bekerja sama. Lalu Jerniv nantinya bakalan datang ke Kolosium untuk menonton turnamen bela diri, tapi Ainz tiba-tiba muncul dan terjadilah pertarungan antara Ainz melawan Gogin. Kemudian kita diperlihatkan beberapa scene cepat, yaitu Zanak yang lagi jalan, orang-orang selain teokrasi yang lagi jalan, dan Jerniv yang makin stres. Nah, mari kita fokus ke scene-nya selain teokrasi aja. Di sini kita diperlihatkan beberapa orang dari selain teokrasi yang sedang jalan, yaitu yang paling depan adalah dua orang berpakaian kardinal, lalu di belakang mereka ada dua orang yang menggunakan tudung, dan di belakang mereka lagi ada dua orang tentara selain teokrasi. Nah, dua orang yang paling depan kemungkinan menggunakan pakaian kardinal api dan juga angin, makanya pakaian mereka berwarna hijau dan merah. Tapi kalau kita mundur ke scene yang ada di awal, wajah kardinal api dan angin berbeda dengan wajah dua orang yang ada di scene ini. Ini karena kedua orang ini bukanlah kardinal yang asli dan mereka hanya berpura-pura menjadi kardinal. Sedangkan kardinal yang asli ada di belakang mereka, yaitu dua orang yang menggunakan tudung. Nah, dua orang itu kemungkinan besar adalah Raimon, yaitu sang kardinal tanah, dan juga Beneris, yaitu sang kardinal api. Alasan kenapa mereka menyamar karena saat ini mereka sedang datang menghadiri turnamen bela diri di Baharut Empire. Seperti yang gue jelasin di awal, Jerniv masih belum menyerah untuk mengalahkan Sorcerer King, dan dia mencoba untuk mengajak selain teokrasi bekerja sama dengan cara mengundang mereka ke Kolosium. Cuma, gue tidak bisa memastikan apakah ini adalah scene ketika para kardinal baru tiba di Kolosium atau justru scene ketika mereka keluar dari sana.
Nah, masih di scene ini, kalau kita lihat gambar paling belakang, di sini terdapat sosok dua orang yang sedang berdiri. Gua nggak tahu siapa mereka, tapi kemungkinan mereka berdua adalah member dari kelompok petualang Adamantite-nya Baharut Empire, yaitu Silver Canary. Karena di volume 10 kita diberitahu kalau Jerniv menyewa mereka sebagai bodyguard untuk mengawal pertemuannya dengan utusan Slant Theocracy. Nah, kemungkinan kedua orang itu adalah Powapon dan juga Fenlong. 父上、お聞きしたいことがございます。あの国をどのように導こうとお考えなのかしら。出来の悪い妹みたいなんだよね。学ぶ？負けるなよ武王。ドラゴンをドワーフのチビどもにぶつけ、両方の戦力を低下させる。我々を救ってくれるのは馬道王陛下しかおりません。想定通りか。Scene berikutnya, kita diperlihatkan Shaltir dan juga Aura yang lagi berdiri di depannya Ainz dan di samping mereka terdapat Hanzo. Nah, sama seperti penjelasan di trailer sebelumnya, scene ini adalah momen ketika Ainz akan berangkat ke Dwarf Kingdom, di mana dia mengajak Aura dan juga Shaltir, sekaligus Ainz mengutus Hanzo sebagai pengawal mereka. Lalu, kita diperlihatkan wajahnya Ainz dari dekat, dan Ainz yang lagi menggunakan jubah kuningnya. Nah, scene Ainz yang ini kemungkinan adalah saat ketika dia datang ke guild petualang yang ada di Erantel dan ngobrol bareng Ainzak. Di belakang Ainz terdapat seorang homunculus mate dan juga sebuah makhluk dengan armor putih. Nah, mate yang ada di sini adalah seorang homunculus mate bernama Fizz, yang kalau kita lihat dari model rambutnya, sepertinya dia adalah homunculus mate yang muncul di detik ke-27. Lalu makhluk berarmor di samping Fizz kemungkinan besar adalah makhluk yang Ainz panggil sebagai pengawal mereka, yaitu monster tipe Angel berlevel 80 dengan nama Cherubin Gatekeeper. Lalu scene berikutnya, kita diperlihatkan tangannya Ainz yang lagi melihat Erantel dari atas, Pandora yang manggil Ainz dengan sebutan Cici Ue atau ayah, para homunculus mate yang lagi baris, dan Albedo yang lagi jalan bareng Philip. Nah, di scene-nya homunculus mate, di sini kita diperlihatkan seperti apa wajahnya Fizz, dan di belakangnya Fizz terdapat 4 homunculus mate lama dan 2 homunculus mate baru. Buat yang lupa, 3 orang ini adalah homunculus mate yang pernah muncul di season 3 episode 1, dan homunculus mate yang rambut coklat pernah muncul di season 3 episode 4. Lalu di scene-nya Albedo dan Philip, di sini Albedo menggunakan gaun berwarna hitam yang berbeda dengan gaun yang dia pakai ketika pertama kali sampai di Restized Kingdom. Dilihat dari gaun dan juga adanya cahaya di depan mereka, sepertinya ini adalah scene ketika Albedo dan Philip akan masuk ke dalam ruangan yang muncul di menit 1:15. Di sini Albedo ngomong, kau ingin membawa negara ini ke arah yang seperti apa? Nah, kalimat ini Albedo ucapkan sebagai cara untuk membujuk Philip agar dia mau menjadi pemimpin Restized Kingdom. Karena saat ini Albedo sedang dalam misi untuk mencari orang bodoh yang nantinya akan diangkat sebagai pemimpin boneka. Scene pun berpindah dan kita diperlihatkan Aura yang berdiri di depan pintu sambil ngomong, dia sudah seperti adik perempuan yang menyusahkan. Lalu scene Shaltir yang ngomong belajar dan Gogin yang masuk ke arena sambil ada yang ngomong, jangan sampai kalah, go. Nah, scene Aura yang ngomong kalimat tadi adalah momen setelah dia memberikan nasihat kepada Shaltir mengenai apa yang sebaiknya Shaltir tulis di buku catatannya. Lalu scene Gogin masuk ke dalam arena adalah saat ketika dia akan bertarung melawan Ainz, dan orang yang ngomong jangan sampai kalah adalah karakter bernama Oz yang merupakan promotor dari acara ini, sekaligus dia juga orang yang membesarkan Gogin. Scene selanjutnya memperlihatkan Shaltir yang berlari di atas kota Dwarf, lalu Shaltir yang menahan serangan musuh, scene White Dragon Lord yang dikelilingi 3 orang naga, dan scene Kowa-Gowa yang diperlihatkan dari depan. Di sini juga ada yang ngomong, aku akan membuat para naga bentrok dengan para dwarf kecil itu, sehingga kekuatan mereka berdua akan berkurang. Nah, kemungkinan orang yang ngomong kalimat ini adalah Periuro, yaitu Kowa-Gowa yang muncul di scene ini. Lalu di scene-nya Shaltir, di sini terlihat kalau Shaltir diserang oleh makhluk berkuku, yang sudah pasti adalah Kowa-Gowa, dan serangan itu berhasil ditahan. Kemudian kita diperlihatkan White Dragon Lord yang dikelilingi 3 ekor naga, dan ketiga naga itu adalah istrinya White Dragon Lord. Scene berikutnya menampilkan beberapa scene dwarf, dan ada yang ngomong kalau hanya Yang Mulia Sorcerer King yang mampu menolong kita. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Dwarf Commander ketika mereka sedang rapat di scene ini untuk meyakinkan para dwarf lain kalau ini adalah satu-satunya cara untuk bisa melawan Kowa-Gowa. Di sini juga kita diperlihatkan wajahnya Gondol lagi dan ada seorang dwarf yang menyerang dengan menggunakan sihir Lightning Ball. Kemudian muncul scene Ainz yang berdiri di depan kaca sambil melihat ke arah gunung, yang mana sepertinya ini adalah momen ketika Ainz memutuskan untuk beristirahat dan dia sedang berada di dalam ruangan dari benteng yang dia ciptakan dengan sihir Create Fortress. これは踏み絵だ。この俺では知略で奴には勝てない。私は望んでいる。お前たちが真の冒険者となることを。どうすればいいんだ。なんであんな化け物が出てくるんだ。あなたに魔導王を殺すことはできる。超級にヤバい。あなたにそれを開けることはできるのかしら。遅すぎるご提案ですが。た
しいな。上には上がいるというもの。私はアインゼール・ゴウン・魔導オーバーロードだ。世界に広めよう。この魔導王のもとにこそ永遠の繁栄があるということを。世界で今一番不幸なのはこの私だ。Lalu muncul scene kereta kuda dari Baharut Empire yang di breakdown sebelumnya malah gua bilang kereta kudanya Albedo. Nah, sepertinya ini adalah saat ketika Jerkniv sedang menuju ke Colosseum. Dan setelah ini ada beberapa scene yang sudah sempat muncul di PV sebelumnya dan beberapa scene Jerkniv yang kena mental. Satu-satunya yang penting di scene ini adalah kalimatnya Ainz, yaitu kalau dia berharap untuk bisa membuat semua orang menjadi petualang yang sejati. Kalimat ini merefer ke rencana Ainz yang ingin mengubah tugas para petualang dari yang awalnya hanya sekedar membunuh monster menjadi benar-benar berpetualang sekaligus untuk memetakan New World. Lalu kita diperlihatkan Ainz yang sedang menggunakan dua sihir. Sihir pertama adalah sihir untuk mengeraskan suara alias loudspeaker, di mana Ainz mencoba untuk merekrut orang-orang dari Baharut Empire untuk bergabung ke Guild Petualang Sorcerer Kingdom. Lalu sihir kedua adalah momen ketika Ainz menggunakan sihir Create Fortress. Setelah itu, kita diperlihatkan beberapa cuplikan scene pertarungan Ainz melawan Gogin, dan di sini kita bisa mendengar seperti apa suaranya Gogin nanti. Selain itu, di trailer ini terlihat dengan jelas kalau Ainz bertarung sambil menggunakan senjatanya Clementine. Kemudian, kita diperlihatkan beberapa cuplikan singkat, yaitu Albedo yang turun dari kereta kuda, Bran yang masih nggak jelas ngapain, lalu bentuk wajah gurunya Gazev yaitu Vestor Clove di Laufen, wajahnya Climb yang nggak tahu lagi ngapain, Ainz yang lagi menggunakan sihir Grasp Heart, dan seseorang yang lagi menulis di buku catatan. Nah, yang penting dari scene tadi hanyalah Ainz yang menggunakan sihir Grasp Heart. Ini adalah momen ketika Ainz membunuh White Frost Dragon Lord dengan menggunakan sihir Instant Death-nya. Atau bisa juga, ini adalah saat ketika Ainz hampir saja membunuh Hejinmal, yaitu anak dari White Dragon Lord. Lalu scene buku catatan, ini adalah scene ketika Shaltir lagi mencatat semua perkataannya Ainz, makanya buku ini kelihatan penuh dengan tulisan. Kemudian kita diperlihatkan scene bayangan dengan pintu terbuka, di mana ini adalah scene ketika Hejinmal masuk ke ruangan ayahnya sambil membawa Ainz dan juga Aura. Lalu, kita diperlihatkan scene yang sama seperti di PV sebelumnya, yaitu scene Philip yang ingin masuk ke dalam ruangan bersama dengan Albedo. Tapi bedanya di PV ini, Philip malah merangkul pundaknya Albedo. Dan setelah scene ini, akhirnya kita diperlihatkan juga nih seperti apa wajahnya Philip. Hampir bisa dipastikan kalau orang ini adalah Philip, dan buktinya bisa kita lihat dari warna rambutnya yang terlihat sama persis dengan warna rambut orang yang merangkul Albedo. Bukti lainnya bisa kita lihat dari model rambutnya orang ini yang bagian samping rambutnya terlihat agak naik. Sama seperti model rambut orang yang ada di detik 29. Jadi gue cukup yakin kalau orang ini adalah the one and only, the most handsome and the smart person, the greatest gamer all of the time, and the most valuable person in Overlord story, our Lord Philip. Nah, nanti gue bakal bikin konten terpisah nih untuk ngomongin mukanya orang ini doang. Kalau kalian perhatikan, di sini bajunya Philip berwarna hitam, padahal ketika dia merangkul Albedo, bajunya berwarna putih. Ini karena pada saat itu ada jarak waktu yang cukup panjang antara kedatangan Albedo ke kerajaan dengan diundangnya Albedo untuk makan-makan. Makanya Albedo dan Philip menggunakan baju yang berbeda. Kemudian kita diperlihatkan wajahnya Demiurge dan juga Evil Eye yang seperti lagi ngomel. Kalau untuk scene-nya Demiurge, gue nggak tahu ini scene yang mana. Tapi untuk scene-nya Evil Eye, sepertinya ini adalah momen ketika Evil Eye lagi ngobrol dengan Raynor di dalam kereta kuda. Pada saat itu, Raynor bertanya mengenai talent apa yang Evil Eye miliki. Dan Evil Eye malah teriak sambil ngomong, mana mungkin aku ngasih tahu hal sepenting itu. Di bagian ini juga ada banyak dialog, tapi gue bingung nyari penjelasannya. Jadi kita skip aja semua dialog yang muncul di sini sampai akhir trailer. Setelah dari Evil Eye, kita diperlihatkan perempuan berambut pirang yang menggunakan pakaian dengan tudung berwarna putih dan pada saat itu sedang hujan. Nah, orang ini kemungkinan adalah Raynor yang sedang memungut Climb dan kita melihat scene ini dari sudut pandangnya Climb. Karena di season 2 episode 8, kita sempat diperlihatkan Climb yang dipungut dari sudut pandangnya Raynor dan pada saat itu sedang hujan. Scene pun berpindah dan kita diperlihatkan beberapa cuplikan Shaltir yang membantai para Kowa-Gowa dan juga gambarnya Touch Me. Selanjutnya, kita diperlihatkan dua Death Knight yang jatuh ke dalam jurang bersamaan dengan beberapa Kowa-Gowa dan juga terlihat serpian kayu yang jatuh ke dalam jurang. Nah, scene ini mengonfirmasi kalau Death Knight yang hilang di volume 11 beneran hilang karena terjatuh ke dalam jurang setelah jembatan yang mereka lewati rusak. Makanya di gambar ini terdapat serpian kayu yang juga ikutan jatuh. Kalau kalian baca novelnya, seingat gue tuh tidak ada konfirmasi apakah Death Knight yang hilang itu beneran jatuh ke jurang atau tidak dan kenapa mereka bisa jatuh. Karena di novel, Ainz hanya sekedar berasumsi kalau Death Knight-nya jatuh ke jurang. Lalu muncul scene Ainz yang menggunakan semacam item, di mana ini adalah item bernama Epigonoi, yaitu sebuah item sihir yang dapat memberikan seseorang skill kelas Thief level 90 untuk membuka kunci yang dapat digunakan hingga 7 kali.
Ainz menggunakan item ini untuk bisa membuka pintu ruang harta kerajaan dwarf. Dan di sini nantinya Ainz bakal nemu sebuah pedang yang sempat diteorikan orang-orang sebagai world class item. Lalu muncul naga yang berjalan di lorong yang sepertinya adalah Hejinmal ketika dia berjalan menuju ke ruangan ayahnya. Dan setelah itu kita diperlihatkan seperti apa wajahnya Hejinmal. Lalu setelah dari sini muncul gambarnya Zesi dan leader dari Black Scripture dan juga Hilma yang kelihatan panik dengan wajah yang pucat. Nah, untuk gambarnya Zesi dan Black Scripture sepertinya merefer ke cerita di Intermission volume 10, di mana kita akan diceritakan sedikit mengenai apa itu Godkin. Tapi kayaknya kita hanya akan diperkenalkan dengan 2 orang Godkin saja, padahal sebenarnya saat ini terdapat 3 orang Godkin di Selain Teokrasi. Lalu untuk scene-nya Hilma, sepertinya ini adalah momen ketika dia melihat Philip yang dengan pedenya mendekati Albedo. Berhubung Hilma adalah orang yang bertanggung jawab untuk membesarkan calon Raja Boneka, makanya dia panik ketika ngelihat Philip tiba-tiba saja mendekati Albedo. Kemudian kita diperlihatkan Gondo yang menangis, Albedo dengan gaun hitam yang dia pakai ketika bertemu Philip, Rainer yang duduk di dalam kereta kuda, Fluder yang lagi baca Book of the Dead, Jirkniv yang kena mental, para kardinal yang lagi membungkuk, dan anaknya Zaryusu yang sepertinya adalah Lizardman albino, dan kemungkinan anaknya juga mewarisi darah Dragon Lord sama seperti Crush. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang lagi tidur di atas kasur, Albedo yang nahan emosi karena habis dirangkul Philip, Gondo yang kaget, Ainz yang terbang di depannya Jirkniv, dan Jirkniv yang mulai stres karena semua rencananya hancur berantakan. Nah, orang yang tidur di atas kasur adalah kursi ke-7 Black Scripture dengan julukan Thousand Lich Astrologer. Di Intermission volume 10, kita diberitahu kalau dia mendapatkan tugas untuk mengawasi perang antara Baharut Empire melawan Resti the Kingdom yang terjadi di akhir season 3. Tapi perang itu malah berubah menjadi pembantaian sehingga ngebuat Astrologer trauma dan dia pun mengurung dirinya di dalam kamar. Dengan kata lain, Astrologer sudah menjadi bagian dari tim kena mental bersama dengan Jirkniv dan juga King Ramposa III. Dan PV ini pun ditutup dengan scene Ainz yang berjalan dan logo Overlord Season 4. Nah, itu tadi breakdown semua scene yang muncul di PV ketiga Overlord. Satu hal yang disayangkan dari PV 3 kemarin, karena PV itu sama sekali tidak ngasih tahu kita apakah Season 4 akan mengadaptasi volume 12 atau tidak. Jadi kemungkinan terbesar saat ini, Overlord Season 4 murni hanya akan mengadaptasi volume 10 dan 11. Lalu movie-nya nanti bakalan mengadaptasi volume 12 dan juga 13. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Adamantite di bulan Juni ini, yaitu Rizky Abadi dan juga Ziaul Haq. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Sucipto, Najimi wangi banget. Tobat kau nak. Ada dari orang, Bang Bas detail kecil Kaguya. Nanti ya. Ada dari Hazenla 3060, sangat amat tidak ramah. Dan terakhir ada dari World and Harem. Laki itu non Biori. Dan gue setuju. Gue udah capek kerja nyari yang santai biar nggak makin pusing. So itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.